Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Bribda Joysyunika dalam program Presisi Nusantara. Selama 30 menit ke depan, kami akan menghadirkan berbagai giat satuan kerja dan sosok anggota Polri yang memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, memiliki prestasi dan tentunya membanggakan institusi Polri. Ya pemirsa, dalam Presisi Nusantara kali ini kisah pelayanan terbaik kepada masyarakat datang dari Serang, Banten. AKBP Condro Sasongko, Kapolres Serang, Polda Banten, mengisi hari-harinya dengan ngariung alias kumpul dengan warga. Melalui program Ngariung Iman Ngariung Aman, menemui warga, mendengarkan persoalan yang ada, lalu memberikan solusi saat itu juga. Program ini telah berhasil mengurangi jumlah pengangguran dan meningkatkan Kamtibmas di wilayah hukum Kabupaten Serang. Tidak nyaman di kursi empuk kantornya gitu. Jarang ada yang namanya duduk di ruangan bersantai atau hanya nunggu nerima tamu atau menjalankan tupoksinya selaku pimpinan. Selalu terjun hampir tiap hari beliau keliling ke masyarakat gitu. Jadi kita ngerasa aman, ngerasa nyaman sama beliau. Jadi kalau beliau nggak datang tuh ibu-ibu ini kayak, kok lama ya si bapak nggak datang, kenapa ini gitu. Jadi pada kangen intinya. Mungkin itulah Mbak, salah satu tipe pemimpin yang luar biasa. Nama saya Chandra Sasongko, pangkat AKBP. Kebetulan saya diberikan amanah menjabat sebagai Kapolres Serang ini sudah 1 tahun 6 bulan. Pertama kali saya menjabat, yang saya lakukan adalah belanja masalah. Utamanya yang ada di sini adalah kenakalan remaja, Mbak. Kemudian ada penggunaan obat-obat keras dan narkoba, pun demikian banyak premanisme dan pengangguran. Jadi hal-hal utama ini yang kemudian akan saya profiling, saya jadikan sebagai acuan untuk pelaksanaan tugas saya yang pertama. Jadi kan tugas kita adalah menjaga Harkamtibmas. Kalau kita nggak tahu permasalahan yang di bawah, bagaimana kita bisa menjaga Harkamtibmas? Kuncinya komunikasi, Mbak. Sederhana, Mbak. Ngumpul aja. Jadi ini inovasi sebenarnya nggak buat anggota rumit, Mbak. Nggak membuat anggota lebih sibuk lagi karena banyak ide dan gagasan. Ini sederhana. Idenya adalah ngariung, berkumpul dengan masyarakat, serap informasi sebanyak mungkin dari masyarakat. Jadi saya intens ke bawah untuk komunikasi dengan masyarakat, kendala-kendala apa yang mereka hadapi. Jadi mereka gampang untuk memberikan pendapat, saran, dan masukan. Di Kabupaten Serang itu ada 186 desa, Mbak. Dan saya usahakan dalam 1 hari itu minimal saya berkunjung di 2 titik yang berbeda. Tapi sebelumnya saya mapping dulu, kira-kira di lokasi tersebut ada permasalahan apa yang harus saya selesaikan. Kemudian setelah saya ketemu dengan masyarakat, saya menanyakan komunikasi dengan mereka. Hal-hal apa saja yang bisa saya bantu di sini. Dan saya usahakan selesai pada saat itu juga. Seperti itu, Mbak. Pertama kali yang saya harus ajukan adalah masalah kemanusiaan. Kemiskinan, pengangguran itu yang utama. Kemudian adanya calo tenaga kerja, adanya pungutan liar, yang sebenarnya kita selesaikan pada satu juga bisa. Dan alhamdulillah pimpinan kami juga support, Mbak, kegiatan kita terkait dengan pengangguran tadi juga disupport dengan wadah sekarang. Polda Banten memberikan wadah bagi upaya kita, yaitu Balai Poliran. Teman-teman yang kita amankan, nggak ada pekerjaan pengangguran, kita latih di sana, Mbak. Latih ngelas, latih nanam, latih membuat pupuk, dan lain sebagainya. Insya Allah kalau semuanya dilaksanakan dengan baik dan benar, maka Harkamtibmas akan terjaga, Mbak. Maka tingkat kriminalitas akan menurun. Alhamdulillah di 1 tahun saya menjabat, tingkat kriminalitas menurun sampai 54%, Mbak. Kalau berbicara kerja keras, saya akui Bapak Kapolres itu sangat kerja sekali. Bisa saya buktikan dengan cara beliau itu jarang duduk di ruangan. Dengan kesibukannya Pak Kapolres selaku pimpinan di Darkum Polres Serang ini sudah pasti banyak sekali kegiatannya. Tapi beliau ini dengan kerendahan hatinya mau datang langsung ke masyarakat, menemui
siapapun ditemui oleh Bapak Kapolres. Jadi ya alhamdulillah saya bersyukur kepada Bapak Kapolres sudah menjalankan dan memiliki program ini yang betul-betul dari nol sampai dengan sekarang. Faktanya di lapangan untuk di wilayah desa binaan saya, angka kriminalitas dan juga gangguan Kamtimas itu alhamdulillah menurun. Karena beliau itu iman ngariun aman di wilayah hukum Polres Serang, terutama di Polsek Ciruas, kami merasakan dampaknya luar biasa antara kedekatan masyarakat dengan polisi. Jadi seakan-akan tidak ada jarak. Jadi cara beliau itu sangat efektif dan sangat jitu untuk mengantisipasi gangguan Kamtimas di wilayah hukum Polres Serang. Kita istilahnya tidak bekerja dengan sendiri, kan ada Pak Kapolres, ada Polres gitu loh. Saya rasa ini sangat luar biasa dan sangat berharga. Kenapa Pak Kapolres gitu bisa melaksanakan, kenapa kita Kapolseknya anggotanya tidak bisa? Dan harus kita bisa. Jadi komandan itu jangan hanya sekedar memerintah, menyuruh saja, tapi minimal memberikan contoh terlebih dahulu. Kalau saya memerintahkan untuk menanam jagung, ya saya nanam jagung duluan. Saya nyiapin lahan duluan, saya kuasai ilmu tentang menanam jagung. Baru kita sampaikan kepada anak buah kita, begini loh yang berhasil. Jadi nggak hanya sekedar melempar perintah, kemudian mereka yang eksekusi. Biar masyarakat juga tahu kalau komandannya seperti itu, apalagi anak buahnya. Kunci saya adalah diterima oleh masyarakat. Sekaligus menghindari stereotip tentang kesan polisi itu yang kaku dan menakutkan. Kalau kita turun ke bawah, mereka jadi senang, Mbak. Nyaman mereka. Oh, Pak Kapolres sendiri yang menangani. Untuk komunikasi saya juga punya nomor telepon untuk langsung berhubungan dengan saya. Saya sudah siapkan nomor teleponnya di nomor telepon komunikasi dengan Kapolres. Pun demikian ada juga yang DM melalui Instagram ada, melalui TikTok juga ada, melalui Facebook juga ada, melalui YouTube yang sering. Dan saya pastikan pasti saya jawab. Dan alhamdulillah clear. Jadi jangan diabaikan gitu aja. Diabaikan sekali nanti numpuk. Ada permasalahan selesaikan satu juga. Pak Kapolres ini out of the box lah. Saya bilang out of the box, seorang Kapolres sampai rajin turun ke masyarakat. Jadi itu sangat penting karena mungkin selama ini masyarakat memandang ke kepolisian itu merasa takut ya, segan gitu. Tetapi karena citra Pak Kapolres yang selalu tidak ada sekat antara masyarakat itu, akhirnya segala unek-unek yang ada di masyarakat itu dilontarkan. Jadi keterbukaan akhirnya dari masyarakat yang tadinya takut untuk menyampaikan dan sebagainya, akhirnya berani, bahkan sampai los. Kadang bercanda itu bukan saking tidak hormat ke Pak Kapolres, karena citra Pak Kapolres membangun untuk membuka segala unek-unek itu secara kedekatan. Bagi saya ini sungguh luar biasa. Jadi akhirnya polisi itu polisi yang dirindukan masyarakat. Kalau pertama kali kita kaget nih, wah seorang Kapolres gitu kan mau turun langsung ke masyarakat, terus ngebimbing masyarakat kita, terus mendampingi masyarakat kita dalam kegiatan apapun itu. Gara-gara Pak Kapolres sekarang nih, jadi kita tuh sama kepolisian tuh, jadi kita ngerasa ini nih berarti panutan kita. Ada tugas-tugas lain yang sebenarnya bukan tugas pokok kita, tapi ada hubungan yang apple to apple dengan tugas kita. Seperti pengangguran, seperti kemudian banyaknya kemiskinan, seperti itu. Ternyata kalau kita menjadi triggernya, kita bisa menggerakkan stakeholder terkait, Pak, bareng-bareng. Jadi kita gerakkan bareng-bareng, kalau enggak ya kita paksa bergerak. Kalau enggak ya kita marahin untuk bergerak, gitu, seperti itu. Nggak apa-apa kita nggak hemat energi, nggak apa-apa. Yang penting semuanya berjalan dengan baik, seperti itu, Mbak. Saya juga berangkat dari bawah, saya juga berangkat dari masyarakat. Saya digaji, kemudian dikasih tunjangan ini kan bukan hanya sekedar pengabdian, tapi itu semua adalah pilihan hidup saya yang harus saya laksanakan secara amanah. Jadilah polisi bagi dirimu sendiri. Itu di saya. Ya kalau kita sudah jadi polisi bagi diri saya sendiri kan lebih enak kita jadi polisi bagi orang lain. Diri kita sendiri aja masih melakukan pelanggaran, masih menyimpang, gimana kita mau menjaga masyarakat? Itu utamanya, Mbak.
Pemirsa, selanjutnya AKBP Semidar Sebayang, Kepala SPN Sulawesi Tengah, memiliki strategi untuk mencetak calon polisi yang patuh terhadap aturan dan norma yang berlaku. Informasinya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.